Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Dari Mana Klasis Makassar, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa di pagi hari ini, karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan menganugerahi kami hidup yang baru di pagi hari ini. Bahkan Tuhan telah memberkati kami dan mempersiapkan kami untuk melanjutkan segenap aktivitas kami di hari ini. Bapa, kami datang kepadamu merendahkan diri. Kami rindu Tuhan melengkapi kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat berjalan di sepanjang hari ini seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan-Mu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbahagialah mereka yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu waktu seorang ibu membawa anaknya mendatangi Mahatma Gandhi. Ibu ini bercerita bahwa anaknya suka sekali makan permen. Untuk itu dia meminta bantuan Mahatma Gandhi untuk menasehati anaknya agar anaknya berhenti dari kebiasaan buruknya ini. Sampai di rumah di mana Mahatma Gandhi tinggal, sang ibu anak ini hanya mendengar perkataan begini dari Mahatma Gandhi. Tunggulah 2 minggu lagi ibu, datanglah ke sini lagi sambil membawa anak ibu, pinta Gandhi. Jelas saja Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibu ini heran. Mengapa harus menunggu 2 minggu lagi? Bukankah Mahatma Gandhi bisa saja langsung memberi nasihat pada saat itu? Namun demikian, ibu ini menuruti saja. 2 minggu kemudian ibu dan anaknya datang. Gandhi langsung menasehati anak itu, dan sang ibu mengucapkan terima kasih sebab ia mendengar bahwa anaknya akan berhenti dari kebiasaannya untuk makan permen. Tetapi sebelum ia pulang dan pamit, ibu itu masih penasaran mengapa dia harus menunggu 2 minggu. Lalu Mahatma Gandhi menjawab, selama 2 minggu ini saya berusaha menghilangkan kebiasaan saya makan permen. Soalnya saya juga suka makan permen. Tapi saya tak akan mungkin bisa mengatakan kepada anak ibu jangan makan permen, jikalau saya juga masih makan permen. Saudara sekalian, menjadi teladan itu memang susah. Bandingkan saja dengan kisah Gandhi yang berjuang untuk bisa menjadi seorang teladan. Ia harus memastikan dirinya bahwa ia bukanlah pemakan permen sebelum ia bisa menasehati orang yang suka makan permen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Apakah itu perbuatan, apakah kelakuan atau sifat, dan lain sebagainya.
Dalam Filipi pasal 3 ayat 17-21 yang telah kita dengar tadi, rupanya ada persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Filipi waktu itu. Dan persoalan itu cukup pelik. Sebab ada banyak orang di masa itu yang dikatakan Paulus sebagai seteru salib Kristus, sedang ada di tengah-tengah jemaat Filipi. Karena itulah ia mengatakan dalam ayat 18 dan 19, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Siapakah mereka yang dikatakan sebagai seteru salib itu? Pada awal mulanya mereka pastilah bukan orang percaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka, si seteru salib itu kemudian berdampak pada kehidupan jemaat yang akhirnya mengikuti teladan buruk yang diberikan oleh mereka. Karena itulah Paulus seringkali menasihati jemaat Filipi, jangan ikuti teladan mereka. Kata seringkali berarti berulang kali, dan menunjukkan kesungguhan Paulus. Bahkan dalam surat ini dikatakan, Paulus sambil menangis untuk mengatakan, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti cara hidup mereka yang menjadikan segenap aktivitas mereka hanya bermuara pada perut mereka. Sebab perut mereka adalah Tuhan. Mereka beraktivitas, mereka berpikir, mereka bertingkah laku hanya tertuju pada perut atau makanan dan minuman. Mereka hanyalah untuk harta duniawi. Dan karena itulah Paulus menyebut mereka perut adalah Tuhan mereka. Saudara sekalian, kita semua membutuhkan model sebagai panutan dalam kehidupan kita. Bahasa yang dapat kita ingat di talent-talent show yang ada, kita butuh idola atau idol yang biasa menginspirasi kehidupan kita. Banyak ahli psikologi perkembangan mengatakan, untuk hidup sukses, carilah beberapa orang yang bisa kita jadikan model bagi hidup kita. Dan kemudian ikutilah langkah-langkah kehidupan mereka untuk mencapai sukses. Tetapi apa yang terjadi bila kita menjadikan model atau idola dalam kehidupan kita? Sama seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat 18-19 tadi. Sebab faktanya di dunia ini kita akan bersentuhan dan bergaul dengan orang-orang yang menjadikan Tuhan adalah perut mereka. Sebab segenap perbuatan dan tingkah laku mereka hanyalah diarahkan kepada perut mereka, hanya untuk makan dan minum, hanya untuk pesta pora, hanya untuk kepuasan harta duniawi. Dan itu berarti akan menjadi bencana bagi pertumbuhan iman jemaat. Itu yang Paulus cegah terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi. Mereka diminta supaya mengikuti teladan dan model Rasul Paulus, bukan model yang salah dari si seteru salib, yang pada akhirnya menuju pada kebinasaan mereka sendiri. Dalam kehidupan keseharian kita, jangan dilupakan juga bahwa kita sendirilah yang harus menjadi model itu. Bila kita sudah menjadi orang tua, maka ingatlah bahwa kehidupan kita akan menjadi model yang paling pertama dan utama dilihat oleh anak-anak kita. Pepatah mengatakan, buah tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini mengandung kebenaran, sebab perkataan dan perbuatan kedua orang tualah yang pertama dan yang utama didengar dan dilihat seorang anak, maka pasti sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Jika kita adalah para hamba Tuhan, ingatlah dan pastikanlah bahwa diri kita dapat menjadi teladan bagi jemaat kita. Kita adalah teladan, kita adalah panutan, kita adalah orang yang wajib mereka tiru, supaya mereka melihat bagaimana cara hidup orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Apakah kita sudah memberikan model yang baik seturut dengan firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita? Apakah yang perlu kita lakukan agar hidup kita ini bisa menjadi model yang baik?
bagi orang-orang yang di sekitar kita. Biarkanlah ini menjadi perenungan kita Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi teladan dalam sepanjang hari hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, supaya kami mengikuti teladan yang baik, dan supaya kami dapat menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatan kami tetap selaras dengan firman-Mu, supaya orang lain dapat belajar, meniru, dan meneladani kehidupan kami. Seluruh warga GTM Klasis Makassar dalam segenap aktivitas mereka hari ini, sertailah mereka ya Tuhan, pimpinlah mereka supaya mereka berjalan sesuai dengan terang firman-Mu, berkati apa yang mereka lakukan. Dan jika hari ini mereka sedang bergumul karena sakit penyakit dan sedang dalam proses penyembuhan, Bapa tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka semua, supaya mereka semua dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Mereka yang masih sedang dirawat karena paparan COVID-19, kami mohon Tuhan sendiri yang akan menolong. Tuhan sendiri akan menyembuhkan mereka, supaya mereka boleh kembali ke rumah mereka atau meninggalkan tempat isolasi mandiri mereka dengan kekuatan dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Jika ada di antara mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Tolonglah mereka supaya mereka dapat menjalani hari ini dengan kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan memberikan ketabahan untuk menjalani masa sulit-sulit mereka. Kami berdoa jikalau ada yang sedang di jalan buntu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, bukalah jalan bagi mereka, terangilah akal budi mereka, supaya mereka berlaku sama seperti yang Tuhan inginkan. Seluruh warga GTM Klasis Makassar hari ini akan beraktivitas di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan saja. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.